Bisa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Ya, masyarakat juga diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat, karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, sementara itu akibat Sungai Cisadane diduga tercemar limbah kimia cair, pihak perusahaan daerah air minum menghentikan sementara penyaluran air bersih ke warga. Ya, antisipasi kelangkaan air ini dan juga air bersih pun disalurkan langsung ke warga menggunakan truk tangki. Warga sekitar bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, antri mengambil air bersih dari sebuah truk tangki milik PDAM Tirta Benteng. Antrian air bersih ini terjadi lantaran aliran Sungai Cisadane tercemar limbah dari kebakaran gudang bahan kimia di Tangerang Selatan. Selain itu, penyaluran air bersih gunakan truk tangki dilakukan lantaran pipa penyaluran air ke permukiman sebagian masih ditutup karena dikhawatirkan masih tercemar limbah kimia. Proses produksi air dari Sungai Cisadane dihentikan sementara. Kami pastikan pemerintah Tirta Benteng bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi, terindikasi. Jadi air baku di Sungai Cisadane itu bau menyengat dan mati ikan secara mendadak. Kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, petugas gabungan TNI Polri serta instansi terkait mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk beraktivitas di aliran Sungai Cisadane tidak mengkonsumsi ikan yang tercemar limbah. Warga berharap pencemaran limbah di aliran Sungai Cisadane dapat segera tertangani dan aktivitas dan kesehatan warga tidak terganggu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Bisa tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat dibersihkan warga karena menjadi penyebab banjir. Tak hanya sampah rumah tangga, pemirsa, aliran kali tersebut dipenuhi popok bayi hingga batang kayu.
Warga Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat selokan dan kerap memicu banjir. Tidak tanggung-tanggung, puluhan karung berisi beragam sampah dari rumah tangga hingga potongan kayu yang terbawa dari hulu aliran Kali Cipinang. Bermacam-macam sih, terutama yang bikin kesulitan kita untuk mengambil sampah, yaitu sampah pempes lah. Tadi sampah pempes itu sengaja diplastikin, yang merah itu gede. Ya mungkin kalau ditimbang mah kuat lah, ada bangsa 50 kilo karena udah kena air itu. Itulah yang jadi kendala, terutama pempes lah. Sementara itu, Lurah Cilangkap mengungkap sampah-sampah ini menyumbat aliran kali lantaran banyaknya jembatan akses rumah warga dan tempat usaha warga yang terlalu rendah hingga menyebabkan air meluap ke jalan. Tapi masing-masing kita menghasilkan sampah, nah itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan lah. Apalagi ke saluran air, kalau misalkan hujan, ngeluap, banjir, efeknya kemana-mana. Tumpukan sampah ini kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke kali, agar tidak mengakibatkan banjir yang dapat merugikan semua pihak. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Bisa sampah kembali mengotori pesisir Jakarta. Ya, hamparan sampah terjadi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah didominasi kayu dan plastik memenuhi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak suku dinas lingkungan hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. Pembersihan sampah dilakukan secara manual serta menggunakan kapal pengangkut sampah. Bisa untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di pesisir Marunda, Kepu, Jakarta. Ya, selamat pagi Anissa, apakah tumpukan sampah sudah dibersihkan, seperti apa kondisinya? Ya Togi, Ayah dan juga pemirsa, pada pagi hari ini memang nampak sejumlah suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu yang pada saat ini sedang melakukan pembersihan begitu di area pesisir Marunda, Jakarta Utara. Kalau dilihat ini memang sebanyak 6 orang begitu dari pagi tadi, yang mana memang hanya dilakukan pembersihan di area pesisir pantai saja, yang mana tumpukan sampah ini tidak hanya di pesisir Marunda namun juga sampai di Teluk Marunda yang jaraknya ini sekiranya 1,5 kilometer dari tempat kami melaporkan. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas yang saat ini sedang melakukan pembersihan, bahwasannya mereka masih menggunakan alat seadanya dan juga menggunakan kapal untuk bisa menuju ke teluk yang ada di 1,5 kilometer dari tempat kami melaporkan. Dan hingga saat ini memang pembersihan masih terus dilakukan, yang mana setiap harinya nanti akan ada sebuah truk yang mengangkut sampah-sampah yang ada di sini sekiranya 300 kg atau 3 meter kubik, yang mana nantinya sampah-sampah ini akan dibawa ke Batar Gebang. Dan selain itu juga memang tentunya ini sangat mengganggu bagi para pengunjung yang datang ke area pantai ini. Dan hingga saat ini saya akan coba mewawancarai salah satu petugas. Selamat pagi Bapak Gianto, izin Pak boleh merapat ke dekat saya. Saya ingin berbincang sebentar mengenai pembersihan yang dilakukan ini Pak. Sebenarnya sampah ini berasal dari mana Pak Gianto? Kalau ini sampah dari laut, kiriman dari kali. Ketika hujan, nih banjir kayak daerah Bekasi, daerah mana banjir itu ngalir ke sini sampahnya. Dominasinya sampah-sampah plastik sama eceng. Nah, saya lihat tadi juga ada tumpukan kayu dan juga bambu yang dibersihkan juga oleh petugas suku dinas lingkungan hidup begitu. Nah, sampai saat ini apa sih Pak kendala? Kenapa kok bisa sampai Teluk Jakarta saat ini masih dipenuhi hamparan sampah? Karena gimana ya? Sebenarnya kita kurang ya akses, personelnya juga kurang. Terus kita selama ini itu
emang sampahnya emang kalau musim baratan ini emang datangnya emang bener-bener berlebihan ya. Sampai bambu apa itu numpuk. Cuman kita cara pengangkutannya nggak tiap hari harus ngangkut bambu, nggak tiap hari, karena prioritas kita yang angkut pertama itu sampahnya. Kalau bambu kan bisa ditumbin dulu. Kalau sampah kan takut kelamaan bau, karena ini sampah segala macam sampahnya. Ada sampah mungkin dari masyarakat atau gimana ya, yang ngalir ke kali. Jadi kan kadang suka bau kalau kelamaan. Makanya kita prioritas kalau misalkan udah cukup nih 8 kubik kita angkut pakai kapal. Kalau yang ditanggul cukup 7 kubik, kita angkut pakai minjem mobil UPS yang kecil. Karena kita mobilnya gede-gede, ketika harus tunggu di sini lama kan kasihan warga yang berkunjung kan merasa bau gitu. Iya. Mungkin apa sih Pak sekarang yang dibutuhkan oleh petugas kebersihan yang ada di sini, mengingat luasan tempat ini begitu lebar begitu ya Pak? Apakah saat ini armada ataupun petugas perlu dipertambahkan lagi? Menurut kami yang di lapangan itu sebenarnya personilnya sama armada pengangkutannya yang mestinya itu lebih ditambahin lagi, terutama ya personilnya, karena sampah laut datang tiap hari kan gitu, kita tangani tiap hari makanya. Baik. Terima kasih Bapak Gianto atas waktunya. Itu tadi Ayah dan juga Togi, salah satu petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang mengaku bahwa hingga saat ini mereka sangat terbatas personil dan juga armada untuk pengangkutannya, yang mana memang lagi-lagi sampah ini menjadi tanggung jawab tidak hanya dari petugas kebersihan dan juga pemerintah, namun juga kita sebagai warga juga harus bijak dalam mengelola sampah supaya tentunya Pantai Marunda ini bisa kembali bersih dan juga nyaman dikunjungi oleh siapapun. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Ayah yang ada di studio. Bisa tingginya antusiasme warga saksikan pertunjukan barongsai jelang perayaan Imlek dan sejumlah klub barongsai ramai pesanan. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.